Jadi untuk simulasi psikotes mungkin di lain waktu. Kebetulan HRD Changsin juga sudah hadir. Nanti kalian bisa nanya banyak. Gimana sih kerjaan di industri gede seperti apa dan segala macamnya gitu ya. Lengkap ini berapa orang? 65. Hadir semua. Tadi yang di AK ada yang tidak hadir, tapi ada yang mau ikut dan dapat sertifikat. Oh iya, itu ya. Boleh. Jadi kalau tidak ikut pasti tidak dapat sertifikat gitu ya. Tapi kalau mau ikut masih ada sesi sekarang sama sesi besok PTKJ gitu ya. Moderatornya nanti Pak Ayi di acara dan mohon kerjasamanya. Nanti kalau Bapak bilang SMK jawabannya bisa. Kemudian kalau Bapak bilang SMK Negeri 6 Garut atau EGAR, yes, Allahu Akbar gitu ya. Siap? Siap. SMK? Bisa. EGAR? Yes, Allahu Akbar. Siap, sekali lagi. SMK? Bisa. SMK Negeri 6 Garut? Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanti begitu ya. Oke, siap. Nanti ada pengarahan setelah Changsin mungkin dari BKK atau dari Ubinmas untuk penugasan setelah workshop untuk mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih. Bapak panggil dulu HRD-nya, nanti yang memimpin acara Pak Ayi Kurniawan. Upami si Bima di atas ya? Atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa mengadakan workshop pembekalan soft skill, kemampuan halus ya, kemampuan di bidang soft yang halus-halus untuk bekal Anda nanti ke industri juga ke dunia kerja, juga ke dunia di dunia industri ya. Mudah-mudahan dengan pembekalan ini ya bisa menjadi bekal ke depan ketika Anda terjun ke industri, nanti ketika interview apa yang harus Anda lakukan, ketika training harus seperti apa. Nah, itulah yang akan kita bekali. Di sana saya sudah memberikan sebuah LKS ya. LKS itu silahkan dibaca-baca, nanti akan saya jelaskan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat darinya, dan kita bisa dijadikan bersama beliau di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian, hari ini ada 2 orang pemateri yang dari PT Changsin ya. Beliau kedua-duanya adalah HRD, Human Resource Development, yang biasa menerima pegawai, yang biasa melatih pegawai, menerima pegawai baru. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sudah datang. Besinta mangga kalbet. Bapak mana? Saya akan perkenalkan. Mangga Bapak Ibu silahkan duduk. Saya ucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya kepada Ibu Sinta, Bapak Bayu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk membekali anak-anak kami ya dengan ilmunya. Saya akan perkenalkan satu persatu pemateri kita hari ini. Yang pertama yang cantik, yang ini yang berjilbab coklat ya, bersama ya dengan peserta berjilbab coklat. Saya akan perkenalkan, nama beliau adalah Ibu Sinta Soraya, ya, sarjana psikologi. Beliau adalah lulusan psikologi. Kemudian beliau lulusan dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, UIN ya, UIN Bandung tahun 2013. Tadinya saya ingin tampilkan CV-nya di Fokus, tapi laptop saya hanya kurang mendukung. Ternyata entah apa masalahnya, HDMI-nya ada tapi tidak muncul. Pengalaman kerja beliau, pengalaman kerja Ibu Sinta ini adalah Human Resource
Compliance PT Changsin Reksa Jaya 2015 sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai Human Resource Development ya, mungkin pengembangan sumber daya manusia. Beliau yang biasanya ikut merekrut, melatih para pegawai, meningkatkan kualitas pegawai. Kemudian beliau juga Human Resource Recruitment, perekrutan sumber daya manusia PT Era Daya Potensial dari Januari 2014 sampai Februari 2015 selama 1 tahun. Kemudian freelance tester PT Bina Daya Sinektika Psikologi Consulting. Kemudian freelance tester Hudasari Psychological Consulting. Sertifikat di sini ada sekitar 9 sertifikat yang sudah didapati. Saya yakin ini lebih. Saya akan bacakan 3 saja. Certified Leadership Management Associate tahun 2021. Beliau pernah punya sertifikat kepemimpinan, manajemen kepemimpinan. Kemudian Organization Development Training. Kemudian Organization Diagnostic Training dan seterusnya. Pengalaman beliau juga cukup banyak sebagai pembicara. Beliau sebagai pembicara internal dari PT Changsin, kemudian online speaker at People Development Group. Mungkin itu sebagian biodata beliau. Kemudian yang sebelahnya Bapak Bayu. Selamat datang Bapak Bayu, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan bacakan dulu CV beliau, pengalaman kerja beliau. Beliau adalah lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Beliau mendapatkan sarjana dari manajemen Human Resource Management ya, sumber daya manusia. Pengalaman kerja beliau juga cukup banyak. Beliau pernah jadi, sekarang bersama-sama Ibu Sinta menjadi Human Resource Compliance PT Changsin Reksa Jaya 2016 sampai sekarang. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Asisten Led Business Statistik 2015 sampai 2016, Asisten Led Finance Management. Kemudian sertifikat juga beliau cukup banyak. Ada sertifikat WSF HS Agent. Apa itu WSF Pak? Pernah mengikuti TOT, Real Training of Training, Industrial Relation Training, cukup banyak. Kemudian pengalaman sebagai pembicara beliau sebagai Internal Trainer PT Changsin, MC Master of Ceremony, The Formal and Informal Event. Beliau juga terbiasa menjadi MC. Kemudian pembicara dari Mentari Event, Motivation Training, beliau seorang motivator juga. Kemudian paper karya ilmiah yang pernah dihasilkan, pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja guru. Beliau juga ternyata peneliti mengenai guru, budaya organisasi, budaya komitmen organisasi, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dosen. Beliau juga pernah meneliti dosen. Key success factor untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Jawa Barat. Beliau pernah mengadakan penelitian di pemerintah Kota Jawa Barat dan cukup banyak yang lainnya. Hari ini beliau ini berdua akan membagikan ilmunya kepada Anda semua. Pengalaman beliau, saya harapkan Anda memperhatikan dengan baik. Kemudian di sana ada LKS, ya ada lembar kerja siswa atau lembar kerja workshop. Ada di sana materinya cuma satu, yang nanti tulis saja dua-duanya. Ya, di LKS itu ada cuma satu yang disediakan materinya, bisa saja nanti dua-duanya. Jawab sebisanya ya. Ya, saya harapkan Anda memperhatikan dengan baik, karena ini mereka akan membagikan pengalaman yang sudah cukup banyak kepada Anda semua. Dan silakan dituliskan sebisanya. Jadi Anda sambil memperhatikan, sambil dicatat yang pentingnya di kolom jawaban. Jadi jangan sampai Anda terfokus aja nyatet jawaban. Jawaban di sana itu cukup singkat, padat, jelas, tepat ya untuk LKS. Jadi tidak perlu semua apa yang dibicarakan Ibu Sinta, Pak Bayu itu ditulis semuanya, nggak usah. Tapi yang penting yang poin-poinnya saja itu ya. Oke, supaya lebih hemat waktu, mungkin kepada yang terhormat Ibu Sinta terlebih dahulu ya, atau Bapak Bayu, Pak Bayu untuk memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Kepada Pak Bayu saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih. Saya panggilnya kawan-kawan ya. Jangan bapak dan anak ya. saya masih muda ya. Saya masih muda gitu ya. Oke. Kalau
Kalau misalnya saya bilang apa kabarnya, teman-teman bilang alhamdulillah, fantastik, sukses. Bisa ya? Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fantastik, sukses. Kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fantastik, sukses. Oke, kenapa harus sukses? Karena kita berharap yang ada di ruangan ini ya, kita berharap menjadi orang-orang yang sukses, betul ya? Sukses di dunia maupun di akhirat ya. Baik kawan-kawan, perkenalkan saya Bayu Ramdan. Teman-teman bisa panggil saya Ubay, UBAY. Saya dari asli Garut ya. Mungkin saya semanis dodol ya. Saya dari Garut, kemudian asli Garut, dan insya Allah sekarang ingin berprestasi, mengukir prestasi dan mengembangkan Garut juga gitu ya. Mungkin sebelumnya saya sekolah di luar Garut, kemudian menimba ilmu, membawa ilmu, dan insya Allah akan saya kembangkan di Garut, kota kelahiran saya gitu ya. Baik teman-teman, mungkin yang akan kita sharingkan pada siang hari ini terkait bagaimana sih, mungkin teman-teman yang dulunya saya juga pernah duduk ya, kayak teman-teman di sini ya. Gimana itu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian mau kemana nih setelah sekolah, mau kuliah, mau kerja, atau mau menikah? Mau menikah. Ya, kalau zaman-zaman saya dulu 2012 itu, wah kemana nih? Ya udah daripada nikah masih muda waktu itu, ya udah deh kuliah dulu. Dulu saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, mengambil konsentrasi di sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia? Karena saya melihat bahwa manusia itu adalah karakteristik unik yang memang harus dikembangkan. Teman-teman pernah mendengar istilah faktor produksi? 6 faktor produksi yang dimulai dari money, method, material, mesin, manajemen. Nah yang pertama adalah man. Man itu apa? Manusia gitu ya. Manusia, jadi manusia disebutkan pertama karena memang tanpa adanya manusia sistem kehidupan tidak akan berjalan teman-teman ya. Makanya teman-teman bangga jadi manusia. Oke, karena di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih yang mungkin kita contohkan tadi, ada yang mau kuliah, yang mau kerja, yang mau menikah. Ya karena saya sudah ruang lingkupnya dunia profesional kerja, jadi yang mungkin yang akan kita sharing pada ini adalah dunia kerja teman-teman ya. Sekarang saya alhamdulillah ditempatkan di PT Changsin Reksa Jaya, salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Garut gitu ya. Pernah dengar dulu? Pernah dengar gitu ya. Atau ada yang orang leles di sini? Oh Abi Humpel. Oh cinta gitu ya. Betul sekali, PT Changsin Reksa Jaya itu adalah PT Changsin yang ada di Kabupaten Garut seperti itu. Tapi sebelumnya meskipun ada di kota Garut, PT Changsin Reksa Jaya itu adalah perusahaan internasional teman-teman, bukan perusahaan lokal lagi. Kenapa perusahaan internasional? Karena PT Changsin Reksa Jaya ada grupnya. Ya, selain ada di Indonesia pun ada 3, ada di Karawang, Cikampek, dan Garut. Tuhnya Garut kasebut deh gitu ya. Selain di Indonesia, Changsin itu ada di beberapa negara, di antaranya adalah Korea. Yang suka-suka kepo, mentah Korea amang ke Changsin. Ada di Korea, yang kedua ada di Cina. Ya, Cina, dan yang ketiga ada di Vietnam, dan yang terakhir ada di Indonesia. Ya, jadi ada Changsin Korea, Changsin Cina, Changsin Vietnam, dan Changsin Indonesia. Di Indonesia ada 3 teman-teman, ada di Karawang, Cikampek, dan di Garut seperti itu. Ya, jadi Changsin adalah perusahaan internasional, bukan perusahaan lokal lagi gitu ya. Oke. Nah, sekedar informasi buat teman-teman ya, bahwa di Changsin itu ada yang tahu jumlah karyawannya berapa? Tidak tahu? Mau tahu? Ikuti perjalanan saya. Ya, jadi Changsin itu memang merupakan sebuah industri pembuatan sepatu sport. Tahu mereknya sepatu apa? Tidak. Dikasih tahu ya. Dikasih tahu ya.
teman-teman suka beli sepatu merek Nike? Nike. Ya, kalau kita sebut dengan Nike. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, pas sepatu Nike, betul. Itu salah satu adalah produk yang kita buat. Gitu ya. Sekarang sepatu Nike dijual di mana-mana gitu ya. Nah, Changsin pun memproduksi sepatu Nike atau sepatu Nike. Berarti bangga nih karyawan warga-warga Garut membuat sepatu Nike yang terkenal di dunia itu. Ya, sepatu Nike sekarang adalah sepatu sport yang memang bersaing di dunia. Ya, jadi memang bisa diperhitungkan sepatu Nike itu. Jadi kalau warga Garut buat sepatu Nike harus bangga. Apalagi di Changsin sepatu Nike itu diekspor, teman-teman. Ya, diekspor ke luar negeri, ke Eropa. Salah satunya di negara Eropa, kita ekspor nih sepatu yang kita buat sampai ke negara Eropa. Berarti bangga, wah sepatu saya tangan-tangan Garut dipakai oleh orang Eropa gitu. Ya, hebat deh. Hebat. Hebat ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, profil dari perusahaan kita itu yang pertama dari segi karyawan. Kan kalau perusahaan-perusahaan lainnya ada berapa karyawannya cuma 100, 200 ya. Awal-awal kita seperti itu. Kita berdiri dari 2014 sampai sekarang 2021, kurang lebih 7 tahun ya. Betul, kurang lebih 7 tahun. Selama 7 tahun tersebut ya, dari yang awalnya berapa ratus sekarang hampir 10.000 lebih. Kemudian saya cek 10.300 sekian. Itu teh orang manusia ya. Itu teh manusia, teman-teman ya. Jadi dari segi total karyawan kita ada 10.000 lebih. Nah, saya catat nih. Kemudian dari segi gender, dari 10.000 sekian itu kurang lebih 91,50% itu adalah karyawan berjenis kelamin perempuan. Kemudian sisanya 8,50% adalah laki-laki. Ya, berarti di sini secara gender perempuan potensi atau peluang kerjanya lebih besar dibanding dengan laki-laki. Kenapa? Karena balik lagi ke jenis pekerjaannya ya. Karena di perusahaan kita paling banyak adalah pekerjaan menjahit, otomatis kita membuka lapangan kerja untuk perempuan. Nah, 8,50% itu adalah untuk laki-laki. Saya juga laki-laki termasuk nih, 8,50% termasuk saya. Tapi memang untuk laki-laki itu potensi lapangan pekerjaannya itu lebih sedikit dibanding perempuan. Artinya apa yang harus disiapkan? Berarti laki-laki harus memiliki daya saing yang lebih. Betul nggak? Karena perusahaan nggak mungkin nih dari 10 orang laki-laki lowongan pekerjaannya misalnya cuma 3 orang. Kita mau milih calon pekerja yang bagus apa yang biasa-biasa aja? Yang bagus dong, betul nggak? Yang bagus, karena apa? Karena perusahaan juga ingin merekrut sumber daya manusia yang bagus. Nah, kalau misal saya ini laki-laki, wah zaman sekarang laki-laki susah kerja, perempuan, hayo gitu ya. Kumaha? Oh, berarti dari 10 laki-laki, kalau ada lowongan kerjanya 3, berarti saya harus salah satu di antaranya. Ya, berarti yang cowok-cowok nih, ada nggak cowok-cowok? Siap-siap ya untuk bersaing ketat. Kenapa harus siap-siap bersaing ketat? Karena perusahaan dimanapun akan melihat calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik. Kalau misalnya selama sekolah datang ke sini masuk jam 7:30, datang jam 7.31 ya, atau datang jam 8 kata di udang-udang ku mama gitu ya. Jangan harap bisa bersaing ketat dengan calon karyawan lain ya. Ini untuk perempuan ataupun laki-laki sama, tapi untuk laki-laki karena potensi persaingannya sangat ketat, otomatis harus mempersiapkan diri gitu ya. Jadi kalau yang sekolahnya malas-malas, boro-boro mengukir mimpinya, tidur terus-terusan gitu ya. Jadi dari segi karyawan PT Changsin sudah mencapai 10.000 lebih gitu ya. Bahkan PT Changsin Reksadaya pernah mendapat penghargaan menjadi perusahaan terbaik kedua se-Jawa Barat
karena telah mempekerjakan perempuan. Jadi mempekerjakan perempuan terbaik se-Jawa Barat itu baru sekitar 2015, 2 tahun. Baru berdiri 2 tahun, kita sudah mendapat predikat terbaik se-Jawa Barat. Ya, perusahaan kakak-kakak kita juga kalah oleh perusahaan kita seperti itu. Jadi harus bangga ketika memang kita menjadi orang Garut dan Cangsin ditempatkan di Garut seperti itu. Ya. Kemudian dari status ya kurang lebih 36,08% itu yang sudah merit. Oh merit KAWIN. Ya gitu ya. Gitu. Kemudian sisanya 63,92% belum menikah. Adanya berarti yang 36 Bu Sinta termasuk ya. Yang sudah merit itu 36%. Artinya banyak kesempatan untuk para yang single-ilah, guys. Para single yang belum menikah bisa melamar ke Cangsin seperti itu. Nggak jadi masalah sih sebetulnya mau nikah atau tidak. Selama kita lulus tes, selama kita bisa bekerja dengan baik, silahkan untuk bergabung di perusahaan kita, gitu ya. Itu dari sumber daya manusianya. Kemudian dari segi tempat tinggal, biasanya 96,14% itu karyawan tinggal di Garut, jadi warga asli Garut. Sedangkan sisanya 3,86% adalah dari luar Garut, seperti itu. Biasanya dari Bandung atau dari Tasik, biasanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, jangan putus asa. Perusahaan Cangsin pasti ngerekrutnya dari luar kota. Tidak, ya itu terbukti dari data 96,42% adalah warga Garut, gitu. Ya. Kemudian dari segi pendidikan 78,19% adalah kami lulusannya adalah senior high school ke atas atau SMA ke atas, gitu ya. Sedangkan sisanya 21,80% itu dari SMP ke bawah seperti itu. Makanya teman-teman harus antusias gitu ya. Karena teman-teman insya Allah bisa masuk ke PT Cangsin Reksadaya, bisa bersaing sehat, bisa bersaing dengan ketat gitu ya. Asalkan tadi sungguh-sungguh, disiplin dan sebagainya. Kalau dari sekarang teman-teman tidak menunjukkan kesungguhan nih, gitu ya, jangan harap teman-teman bisa berkarir di perusahaan. Tapi saya yakin lulusan SMK 6 Garut, SMK 6 Garut ini adalah high potensial, ya, sumber daya manusia potensial untuk dikembangkan. Setuju? Setuju. Apa kabarnya hari ini? Oh, ini masalah tahu gitu. Oke. Nah, teman-teman, selain profil tadi ya tentang karyawan, kita juga adalah salah satu perusahaan yang pernah dianugerahi yang pernah merekrut tenaga kerja disabilitas. Tahu? Disabilitas yang punten ada kekurangan gitu ya. Nah, totalnya ada 101 orang di kita, artinya sudah mencapai 1% ya di perusahaan kita sudah merekrut karyawan disabilitas gitu. Dan untuk penempatan kerja untuk karyawan disabilitas itu tidak sembarangan teman-teman, jadi harus disesuaikan. Misalnya ada tunadaksa atau tunarungu atau tunawicara, itu pekerjaannya disesuaikan ya. Nah, kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu. Jadi memang ada hukum dasarnya. Jadi insya Allah Cangsin merekrut sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian dari segi jenis kelamin, dari total 101, 44%-nya adalah perempuan dan 55,45%-nya adalah laki-laki. Kemudian dari marital statusnya itu 22,77% atau sekitar 23 orang itu sudah menikah dan 78 orang yang belum menikah. Ya. Dari segi tempat tinggal 80 orang berasal dari Garut dan 21 orang berasal dari luar kota. Kemudian dari segi pendidikan 85 orang atau sekitar 84% dari senior school ke atas, high school ke atas atau SMA ke atas,
dan 16 orang atau 15,44% dari sampai ke bawah seperti itu. Ya, itu sekedar informasi profil PT Changsin Reksa Jaya. Sekarang kita mau memilih nih teman-teman, mau kuliah, mau kerja, atau mau menikah? Menikah? Oh, menikah ayo. Ya, teman-teman, dulu pernah saya ketika kelas 3 SMA pas mau lulus ya, mikir tadi apa mau kerja, kuliah, atau mau menikah nih. Mau menikah itu mungkin beran dicabok si emak gitu ya. Cowok gitu ya langsung nikah gitu. Nah, biasanya teman-teman ketika kita sudah memilih suatu keputusan, suatu jalan, itu biasanya ada resiko yang harus kita jalani atau hadapi gitu ya. Nah, kita mau ngasih gambaran nih gitu ya, ini berdasarkan dari pengalaman kita. Pengalaman kita, jika teman-teman memilih kuliah, ada beberapa resiko atau tantangan yang akan teman-teman hadapi. Yang pertama adalah peluang profesi terbuka lebar kalau teman-teman kuliah. Kemudian jenjang karir lebih jelas, betul nggak? Tapi ada tapi non satu, selalu bumi kita selalu bahasa namanya. Kalau misalnya kita dapat beasiswa oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya belum dapat beasiswa berarti akan masih bergantung kepada orang tua, gitu ya. Biaya semesteran atau yang pengen kuliahnya di luar kota berarti harus ada biaya kos, biaya makan dan sebagainya. Itu sih yang pernah kita rasakan selama menjadi mahasiswa, gitu ya. Kemudian yang keempat, ada beban pengeluaran bertambah, betul nggak? Kalau misalnya di sini sekolah di SMA misalnya atau di SMK masih dekat-dekat rumah lah, makan pasti pulang balik gitu ya ke rumah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar kota itu biayanya pasti nambah, belum biaya beli baju, buku, belum pengeluaran kosan, hangout gitu ya. Hangout di kota Tea gitu ya teh. Jadi banyak pengeluaran ya seperti itu. Itu ada kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya teman-teman ikut kalau memilih untuk kuliah. Kemudian kalau kerja atau berwirausaha, itu yang pertama teman-teman akan memiliki penghasilan sendiri. Saya rasain teman-teman ya, ketika saya udah kerja nih minimal jajan-jajan wae mah aya. Apalagi yang misalnya sudah niat bantu orang tua atau keluarga, gitu teh mantep gitu. Mantep tos mah kita teh gelis, soleh, pinter, mau bantu orang tua, alhamdulillah gitu ya. Karena kerasa dulu pas pertama dapat gaji asa agung. Asa wah iya gaji abi gitu ya, dapat sekian gitu, wah langsung ditata, beli ini beli itu beli ini beli itu, nabung. Saya bulan kedua, wah bulan ketiga, nah jadi sakit, wah ini mah harus kerja keras lagi gitu ya. Itu memang yang sensasinya pernah saya rasakan, ya mah review jujur. Kemudian yang kedua ada mandiri secara finansial, betul sekali. Minimal atau pulsa wae mah mau namprak kasih mama, ya minimal ngisi kuota gebetan, kuota kita gitu ya. Minimal kita bisa beli sendiri, tuh kan mengurangi beban orang tua gitu ya. Apalagi yang teman-teman itu yang hemat, sok nabung gitu ya. Wah nanti bolehlah saya kerja dulu, nanti misalnya mau ngelanjutin studi boleh pakai uang sendiri, misalnya seperti itu. Banyak teman-teman saya yang seperti itu, jadi kerja dulu, nabung dulu, baru bisa lanjutin studi. Kerja jalan, penghasilan jalan, sekolah jalan, gitu. Itu balik lagi ke keputusan teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya berwirausaha, kita yang jadi bosnya, ya. Sekedar informasi. Kita juga selain jadi karyawan, kita juga punya usaha masing-masing ya teh. Belajar mengembangkan bakat kubutuh nggak ya, bakat karena kita tidak punya ilmunya, misalnya di pekerjaan kita mau praktekkan nih gitu. Jadi kita juga punya usaha masing-masing. Kemudian jenis profesi dan jenjang karir terbatas gitu ya. Kalau memilih kerja atau berwirausaha seperti itu. Nah yang ketiga, pilih di dia istri-istri nutos ngebet hoyong KUA
saya kasih pandangan juga nih. Yang pertama, ada yang bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab. Misal si Teteh mau menikah, ada yang tanggung jawab iya, gitu ya. Atau si AA nih udah mau nikah, berarti si AA nya harus tanggung jawab, gitu ya. Kemudian yang kedua, proses belajar tanpa akhir. Betul nggak nikah proses belajar tanpa akhir? Ya, duka sebenarnya udah pengalaman. Yang ketiga, harus siap menjadi orang tua. Teman-teman ya, harus siap menjadi orang tua. Dan yang terakhir adalah secara reproduksi belum matang atau belum siap, gitu ya. Nah, itu dari pilihan 3 hal yang memang harus teman-teman pilih, tentukan. Mau lanjut sekolah, mau kerja, ataupun mau ke KUA, silakan dipilih seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman mau memilih satu jalan, satu keputusan, itu pasti ada resiko, rintangan yang harus teman-teman hadapi. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita nih, Bu Sinta sama saya sudah ngambil keputusannya sendiri-sendiri dan memang dirasakan ada nih positifnya ini, oh negatifnya ini, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita share terkait mau kemana setelah lulus. Nanti selanjutnya terkait ke perusahaan nih, kalau dunia kerja ya, ini ahlinya Ibu Sinta, seperti itu ya. Jadi saya dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bayu yang telah menyampaikan materinya. Cukup menarik juga, memang akhirnya kita bisa mengenal kata Sangcin itu seperti apa. Kalau dulu sih saya ke kata Sangcin hanya lewat saja, ternyata itu memang cukup besar ya, luar biasa. Ternyata bisa memperjuangkan 10.000 ya. Awalnya katanya cuma 100, dalam berapa 7 tahun ya bisa berkembang seperti itu. Dan ini membuka peluang bagi Anda, ada kesempatan kalau Anda ingin bekerja di PT Sangsin. Kayaknya PT Sangsin akan berkembang terus. Sekarang 10.000, mungkin nanti mah bisa 100.000 mungkin ya, atau mungkin bisa lebih ya. Dan itu memang peluang kerjanya cukup baik, dan itu silakan Anda boleh mencoba nanti ngobrol ke depan. Kemudian nggak apa-apa ya, saya berikan dulu kesimpulannya dulu mungkin supaya nanti ini. Tadi Pak Bayu mengungkapkan ada 3 pilihan yang memang Anda dihadapkan pada 3 pilihan ya. Pertama kuliah ya, kuliah memang pasti terhalangi masalah biaya kan gitu, beli buku, biaya kuliah, kemudian ongkos, itu menjadi pertimbangan. Kadang-kadang siswa banyak yang memilih pilihan kedua, kerja. Nah, kerja ke depan yaitu memang bisa menambah penghasilan sendiri, tapi Bapak harapkan ketika Anda kerja Anda harus berpikir karir ke depan. Tadi dikemukakan katanya kalau kita kerja terus jenjang karir kita kurang jelas. Kalau bisa ya nabung, bisa kalau bisa kerja sambil kuliah itu mungkin. Nah, ini yang lucu, pilihan ketiga, nikah ya. Jangan anggap Anda nikah itu jadi solusi. Jangan yang pernah berpikir seperti itu. Nikah itu Anda harus siap jadi orang tua. Dan dulu saya pernah punya teman kuliah, ketika dia kuliah sambil nikah, banyak gangguannya, akhirnya terbengkalai sampai 7 tahun, kadang-kadang lebih dari 7 tahun jadi mahasiswa abadi karena nikah. Saya punya pengajiannya di sana, di rumah saya. Anak-anak pada baru-bogohan, masih kecil, ada yang SD, usia SD udah, itu saya larang. Kenapa? Aduh, udah gak sehat. Bahkan yang SMP juga udah ada, itu udah gak sehat pengajian pada maghrib gitu. Saran saya itu, kata saya jangan dulu baru-bogohan lah, negatif efeknya kadang-kadang para sehat, para bogo. Apalagi dalam rumah tangga loh, banyak itu gangguannya dalam rumah tangga. Takut suami direbut orang, takut istri doang, banyak kendalanya. Makanya jangan dulu nikah, jangan dulu mikirin nikah. Ini saran dari Bapak. Kuliah dulu, kerja dulu. Ketika usia sudah matang, barulah memikirkan masalah nikah, karena jodoh itu memang sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehabisan laki-laki ya, perempuan. Laki-laki juga sama, nggak perlu takut, jodoh itu sudah diatur dari sana. Itu bagus sekali memang ilmu yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Bayu. SMK Bisa. Masih semangat ya, mudah-mudahan selalu semangat ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Beda-beda ya. Kalau saya di masjid gitu,
Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes kalau di masjid untuk semangat. Tapi di SMK beda lagi tadi juga Pak Nana. Akhirnya jadi kita ragu ya yang mana. Saya juga jadi tahu ucapannya. Tapi itu tenang bisa jadi. Yang penting semangatnya itu ya, selalu semangat. Selanjutnya kepada Ibu Sinta ya, saya mohon ilmunya, kita mohon ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mendengar dulu. Kepada Ibu Sinta saya persilakan. Oke, Bapak turun waktu sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, masih semangat ya? Masih melek ya? Walaupun ada nurutan gitu. Mau sih ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi saya lihat waktu Pak Bayu tanya, ini teman-teman kebanyakan mau milih apa? Milih kerja. Oke, kebanyakan mau milih kerja Pak. Kenapa? Mau makan nikah Pak? Milih kerja lah. Oke, nih saya kasih apa namanya? Apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita memilih untuk bekerja? Ya, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, sudah pasti niatnya harus lurus. Ya, niat harus lurus. Ketika kita meniatkan untuk kerja, niat harus lurus. Niat ibadah, niat nambah teman, gitu ya. Niat nyari rezeki yang halal, yang berkah, gitu. Kedah lurus. Supaya pas kerja oge teu kaditu kadieu, gitu ya. Supaya kerja oge memang sungguh-sungguh, gitu ya. Henteu misal kerja teh asal weh, gitu kan. Motivasi teu aya, nya daripada nganggur, enggak usah mending kerja. Nah, berarti niatnya belum lurus, gitu kan ya. Karena yang kita harapkan kerja itu tidak hanya semata-mata kerja gitu, tapi memang kerja yang bagus, yang berkualitas, gitu kan ya. Karena teman-teman nanti ketika kerja kan ada jenjang karir tuh, gitu kan ya. Mungkin lah salamina misal teman-teman salami kerja misal jantan operator ya teras-terasan, gitu kan ya. Tapi jantan staff ya teras-terasan juga, gitu. Yang kita harapkan tidak seperti itu. Tapi teman-teman memang kerjanya itu meningkat gitu. Jadi ada sesuatu atau ada targetan-targetan yang ingin dicapai, gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, cepat menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan baru. Ya. Lingkungan sekolah dengan lingkungan kerja itu berbeda. Ya, kalau sekolah mah kadang sok atoh gitu, kadang sih biasanya atohnya. Lamun misal pas sekolah guruna teu aya atoh pisan gitu di kelas teh receh siga naon gitu ya. Sementara di dunia kerja itu tidak seperti itu. Gitu kan ya. Bade aya atasan, bade henteu tetep masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Gitu. Itu berarti teman-teman harus cepat menyesuaikan diri, gitu kan ya. Kemudian bisa jadi di sekolah mah di nungnak nenek misalnya Pak ya, sama Pak Aji itu ucu bagus gelis gitu kan ya. Cik atuh sing sarolehah gitu kan ya. Di sekolah mah bisa jadi seperti itu. Tapi di dunia kerja tidak semua atasan seperti itu, gitu kan ya. Kadang ketika misal kita membuat kesalahan di sekolah mah tiasa wae misal neng bageur lucu ayeuna mah eta teh lepat kapayuna teh kenging kitu deui nya. Guru mah nya gitu masih asap hapunten gitu. Tapi leader di perusahaan ada yang tidak seperti itu, gitu kan ya. Henteu sadaya nya tong bisa kompet daunkeun. Jadi henteu sadaya siga gitu. Jadi ada leader yang menegurnya itu dengan cara yang keras, tegas, gitu ya. Nah, kita yang harus bisa menyesuaikan diri, tekenging pundungan. Nah, di Cangsi oke aya anu pundungan. Aja tetet gitu ya. Padahal anjeunna nu lepat, anjeunna nu sering bolos, tapi giliran dipanggil ku leaderna ditaros kunaon kamari teu masuk. Atau lebih kunaon kamari teu masuk teh tanpa keterangan, alfa. Ngabetem. Ngaja tetap itu ayah, gitu kan ya. Berarti dari sisi psikologis belum bisa mengikuti dunia kerja. Itu ya. Kemudian selanjutnya tetap semangat dan tidak mudah menyerah, gitu ya. Karena pasti
lingkungan kerja itu tidak semua, atau orang-orang di dunia kerja itu tidak semua sesuai dengan keinginan kita, betul nggak? Tidak semua sesuai dengan abi mah hoyong teh rancangan teh sareng anu bagus, pinter, terus berehan misalnya gitu. Hoyong mukaran itu nggak bisa. Di dunia kerja itu nggak seperti itu. Disampul lagi bersaminya gitu. Di dunia kerja pun sama gitu. Jadi teman-teman kita itu tidak sama semuanya, gitu kan ya. Nah, ketika kita menghadapi kerikil-kerikil itu, gitu kan ya, kita yang harus tetap semangat. Balik lagi niat kita itu untuk apa? Gitu. Makanya tadi poin yang pertama ketika kita berniat untuk kerja adalah niat yang lurus. Karena lamun niatna tos ajeg mah, gitu kan ya, badai halangan rintangan sapertos kumaha wae, pasti kita ada alasan untuk selalu bertahan. Itu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya belajar untuk lebih bisa mengelola waktu, kemudian mengelola emosi juga, gitu kan ya. Kita ambil contoh yang tadi, yang ketika leader negur langsung aja tetap, langsung pudung, langsung ke ayah dari tempat kerja. Nah, berarti kan secara emosi atau secara emosional yang bersangkutan belum matang, gitu kan ya. Sementara teman-teman ketika sudah lulus dari sekolah, ketika sudah 18 tahun, ya, teman-teman itu sudah dikategorikan sebagai orang dewasa. Sudah bukan anak-anak lagi, sudah bukan remaja lagi. Gitu ya, secara psikologis teman-teman itu sudah masuk ke fase dewasa. Sanes gede wadah samunya. Jadi sudah masuk ke fase dewasa, tapi dewasanya masih dewasa awal, gitu kan ya. Otomatis dari segi pemikiran pun harus lebih matang, gitu ya, ketika masuk ke dunia kerja. Kemudian, terus kembangkan skill, gitu. Jadi jangan puas dengan skill yang sekarang sudah dimiliki, gitu kan ya. Misal ini teman-teman dari konsentrasi apa? Perkantoran apa? Oke, dari konsentrasi perkantoran. Abi atos biasa misal komputer misal. Atos we eta kumpul nu diulik teh gitu kan ya. Enggak, kembangkan terus. Karena percaya deh teman-teman, apa yang kita dapat di sekolah gitu kan ya, atau apa yang kita dapat di bangku sekolah, ketika kita kerja eta teh kurang bisa. Gitu. Ya, ketika kita kerja tuh. Makanya motivasi kita itu harus tinggi untuk mempelajari hal-hal baru, gitu kan ya. Di cangsingnya seueur anu lulusan SMK atau nanti lulusan SMA tapi anjeunna motekar terang motekar teh rajin seueur katiasa, jadi ngulik gitu kan ya. Henteu bauan karena ilmu gitu ya. Anu sapertos itu tuh cepet, jadi jenjang karirnya dia cepet naiknya gitu. Biasanya kan leader oke ninggal mana anu kerjanya saukur kerja gitu, ngajahit atau napi ngelem misalnya atau napi ngangkut barangnya, udah gitu humpul aya oke anu semangat dia nunjukin antusiasmenya dia gitu. Biasanya yang seperti itu yang lebih cepat berkembang gitu ya. Dari tim member dia berkembang menjadi tim leader, dari tim leader dia berkembang jadi grup leader, dari grup leader dia berkembang jadi asisten manajer, gitu kan ya. Di kita ada yang dari level tim member sekarang sudah berada di level manager. Nah, berarti kan jenjang karirnya tuh terlihat gitu kan ya. Balik lagi ke skill yang bersangkutan, gitu. Tuh, bima atosnya yang ditempatkan di bagian ini atosnya alih dialihkan gitu, untuk gitu kan ya. Jadi ketika misal kita kerja dimanapun, ketika misal kita dipindahkan di bagian A atau di bagian B, selama kita mampu, selama kita bisa untuk belajar, kenapa enggak? Karena itu balik lagi ke kita. Ya, saur sepuh ge geuningan loba pangabdi samah teu berat di bawah, teu berat di cacandra. Gitu. Ya, itu ketika kita akan memasuki dunia pekerjaan, itu ditanamkan dulu di mindset teman-teman. Gitu. Ya. Kemudian dunia kerja tuh nyari yang seperti apa sih? Ya, dunia kerja tuh nyari karyawan atau nyari calon karyawan yang seperti apa? Yang pertama,
memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, minimalnya teman-teman dicangsin kan aja itu seseorang gitu kan ya. Dicarilah calon-calon karyawan yang memiliki keterampilan itu. Upami misal ternyata terus ada yang gaduh keterampilan eta ditrainingkeun heula. Gitu. Ya, karena yang namanya kerja itu ya pasti harus sesuai dengan kebutuhan, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, gigih dan memiliki kedisiplinan tinggi. Ya, upami misal posisikan upami misal kita punya suatu perusahaan, ya, terasi karyawan teh sering bolos atau nanti sering telat, pada dikukut moal, gitu sama perusahaan juga. Jadi nyarinya yang gigih dan punya kedisiplinan tinggi, gitu, ya. Kemudian selanjutnya mau belajar dan tidak mudah menyerah atau tidak mudah bosan. Itu tadi yang kata saya bilang. Ketika kita ditempatkan di bagian A, di bagian B, sok diajar. Dasar pangabisa mah mau berat di bawah. Justru lebih menguntungkan buat teman-teman. Gitu, ya. Selanjutnya mempunyai sikap melayani. Kenapa mempunyai sikap melayani? Karena pada dasarnya yang namanya kerja di tempat orang itu melayani. Ya, kita melayani atau kita memenuhi kebutuhan si perusahaan, si pemberi kerja. Gitu, ya. Dan poin yang paling penting, gitu kan ya, yang paling penting adalah jujur dan jujur. Itu, ya, poin paling penting. Jujur di mana wae kita, gitu ya, kerja di mana wae. Poin yang paling penting adalah teman-teman harus jujur. Ya, awis kepercayaan teh. Ketika seseorang atau ketika suatu lembaga sudah merasa terhianati, gitu kan ya, karena ketidakjujuran kita, susah ngembaliinnya. Gitu. Ya, poin yang paling penting adalah jujur. Gitu. Ya. Kemudian di sekolah ada tata tertib nggak? Ada. Di perusahaan ada. Sama. Ya, baik di sisi perusahaan maupun di sekolah ada tata tertibnya. Ya, di sekolah ada aturan, di perusahaan ada aturan, gitu kan ya. Di sekolah aturan kedah dipatuhi, di perusahaan pun sama. Di sekolah upami kita melanggar aturan, misal kasiangan atau napi bolos, aya sanksi tuh? Ada. Sanksinya naon upami di dieu? Dihukum. Dihukumna biasanya naon sauna? Dipoe. Oke, dipoe sebenarnya ada nabi piarang bebersih biasanya. Ada nabi di JKM baikeun sok aya. Gitu ya. Jadi sami aya sanksina. Bahkan upami misal kesalahannya fatal bisa sampai dikeluarkan ya, Pak. Nah, bisa sampai dikeluarkan kalau misal sudah sangat-sangat menyimpang. Begitupun di perusahaan. Ya, di perusahaan ada buku aturannya. Kalau di kita namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Itu kumpulan aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh pekerja. Kalau misal pekerjanya melanggar, itu nanti ada bagian yang manggil. Kalau di sekolah mah bagian anu manggil anu disiplin atau napi anu balalangor teh namina BK apa intinya? Itu BK upami di sekolah mah aya namina IR. Industrial Relation atau napi bagian hubungan industrial. Eta anu bagian manggilan anu baradego. Gitu kan ya. Sanksina aya tingawitan teguran, ya, teguran ditegur. Kadieu Ujang atau AA atau Teteh. Ya tos ngalanggar pasal sakieu sok ditegur heula aya nama. Gitu kan ya. Kalau misal ternyata masih melanggar, ada lagi SP1. Masih melanggar juga SP2. Masih melanggar lagi SP3. Masih melanggar lagi berarti sudah tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Gitu ya. Sanksinya di perusahaan pun sama, bisa sampai pemutusan hubungan kerja. Dilihat bobot atau dilihat tingkat kesalahannya. Gitu kan ya. Jadi tidak selalu harus berjenjang. Misal kesalahannya tuh berkelahi.
Padahal di undang-undang sama di PKB-nya sudah jelas. Kalau berkelahi itu sanksinya sampai SP3 sampai PHK. Kita tidak mungkin nurunin sanksi dari SP1 dulu. Itu yang saya maksud tergantung bobot kesalahannya. Gitu. Ya, jadi di perusahaan pun sama, ada sanksinya. Gitu. Ya. Kemudian teman-teman sudah tahu belum ketika misal kita akan melamar apa saja yang harus dipersiapkan? Ketika kita akan melamar kerja, yang pertama, ya yang harus dipersiapkan adalah yang pasti surat lamaran kerja dong, ya. Diajarkan buat surat lamaran kerja? Diajarkan, alhamdulillah. Berarti tes biasanya, upami surat melamar perempuan, tes biasa, gitu ya. Surat lamaran kerja, kemudian CV, kurikulum vitae atau napi daftar riwayat hidup, itu pun sama harus dipersiapkan, gitu kan ya. So didinya teh keahlian teman-teman apa di situ sebutkan, gitu ya. Tapi entong palsu oke, dina CV berebet segala aya, giliran aktuana pasti taras beban, gitu ya. Gak bagus itu, tidak cantik, gitu ya. Itu kemudian sertifikat juga sama dikumpulkan, gitu kan ya. Itu bisa jadi nilai tambah ketika kita melamar kerja, gitu. Kemudian yang kedua nih, yang kadang kita suka lupa, periogi kerja mah biasanya main bus lamaran teh, lamar mana wae nyangkut, gitu kan, mana wae dipanggil gitu. Kita lupa nyari informasi terkait perusahaan yang kita lamar. Ya, kadang tidak elok, gitu ya, tidak cantik ketika kita misal interview nih ke calon karyawan. Kita nanya, apa yang teman-teman ketahui tentang Changsin? Changsin teh pabrik, gitu kan ya? Pabrik, oke, pabrik apa? Apa ya? Gak tahu. Mengurangi nilai, gitu kan ya. Jadi ketika kita akan melamar ke suatu perusahaan, terserah misal teman-teman pada ngalamar ke salosin perusahaan kayak mangga, terserah asal teman-teman tahu lu salosin perusahaan eta teh perusahaan naon wae. Jadi ketika dipanggil, ketika diinterview, teman-teman minimal tahu profil perusahaan itu apa, gitu kan ya. Kenapa kita harus tahu? Itu menunjukkan minat kita, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh tahu loh, gitu kan. Mun kajal mah urang teh terang sahanu dilamar ke urang teh, gitu. Tidak membeli kucing dalam karung, gitu ya. Jadi harus tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya terkait perusahaan yang kita lamar, gitu ya. Sehingga urang pami dilamar ku AAA, oke kan pasti si AAA teh terang heula ka urang, gitu ya. Upami misal da abi mah henteu bobogohan cenah misal naon namina teh taaruf biasa mikirnya proposal nanya. Nah, itu tuh bagian dari mengenal siapa yang kita lamar. Gitu. Begitupun dalam bekerja. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu. Datang on time. Misal nih, teman-teman teh atos bikin lamaran atos lengkap. Kalamar, kasalosin perusahaan atos. Ayah menyangkut dipanggil lah, gitu kan ya. Halo dengan Ibu Ici misal, gitu ya. Ibu ngelamar ke PT Changsin, betul misal. Dan itu Ibu kita tunggu ya untuk datang interview sama kelengkapan dokumen hari Rabu jam 9. Pakai baju bla bla bla, misal pakai sepatu kes dan lain sebagainya. Ditunggu kehadirannya. Oke, baik. Undangannya jam berapa? Jam 9. Kurunyung dongkap jam 10. Mengurangi nilai tidak? Mengurangi, gitu ya. Namanya oke panggilan awal atau datang telat, gitu. Jadi usahakan ketika kita memenuhi panggilan interview atau panggilan kerja, datanglah on time atau in time. Jadi sebelumnya. Gitu ya, kalau on time mah pas gitu, kalau in time berarti sebelumnya. Gitu ya. Jadi itu akan jadi nilai tambah. Oke, berarti teman-teman ada keseriusan. Gitu. Ya, jangan sampai telat karena biasanya mau telatnya di Cirian.
iya canggena naon geus telat. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya berpenampilan rapi dan menjaga sikap sopan. Ya, terkait ieu mah pada interview nganggo lancingan anu sobek-sobek geningan. Ada nabi istri nganggo legging. Para rantesnya leuweut sanes gitu kan. Gitu. Jadi pakailah pakaian yang rapi kemudian sopan. Ketika interview pun tunjukkan antusiasme kita, gitu ya. Jadi dari posisi duduk, gitu kan ya. Kemudian tegang gitu kan, santai tapi teu nyantai teuing gitu. Untuk misal pas interview teh pas ditaros, kieu ya murungkut gitu. Atau kikieuan leuwas ngelapan gesang gitu kan ya. Atau nyantai teuing kieu. Nah, itu pun sama, tidak bagus, gitu kan ya. Itu akan mengurangi poin dalam interview. Gitu, lebar, gitu kan ya. Urang terus ada lamaran, capek-capek ngirim-ngirim ke lamaran, tapi pas interview siga gitu, gitu kan ya. Terus jawablah natural gitu. Jadi ente lebay, gitu kan ya. Lebay, natural aja, gitu ya. Karena biasanya yang natural kemudian terbuka gitu, itu biasanya yang bagus seperti itu gitu. Ente diaya-ayakeun gitu kan ya. Lebay itu nama eta gitu ya. Kemudian tadi penampilan ya, omatnya tegeni pamugan bisa nganggo lancingan anu sobek-sobek geuning situeurna teh. Lancingan leutik kain. Gitu enggak pakai seperti itu. Kemudian kalaupun misal mau pakai kemeja atau nanti ya kemeja sekarang banyak jenisnya gitu kan ya. Untuk kemeja anu selalu dimasukkan ke dalam silahkan, dengan catatan tetap terlihat rapi. Terus rambut oge henteu siga anu namanya gugah bobo. Gitu ya. Masih kamana mandi gitu enggak. Jadi rapi gitu kan ya. Biasanya kami pada interview mah butut ge saya heula. Gitu ya. Anu goreng ge dihalus-halus heula gitu. Ya, itu. Kemudian istrinya sami tadi usahakan nganggo yang sesuai gitu. Misal ketika teman-teman akan dipanggil ke pabrik, misal gitu kan ya. Taros heula nganggo ancuk naon, nganggo sepatu naon, bisi saltum, salah kostum. Pernah aya nu cangsin oke. Cangsin kan tebih ya dipayun ka pabrik teh, karya pabriknya nya tebih nya nanjak gitu kan ya. Pernah aya anu sumping dipanggil ka mau interview nganggo launching. Nganggo high heels. Aduh rincuk dugi ka luhur teh. Dilaan beureut kumaha gitu kan ya. Nya panas aspal gitu kan nya nganggo high heels nyantos dugi ka luhur dari rincuk gitu kan ya. Satu itu. Terus aya oge anu nganggo rok anu di atas lutut. Aya gitu kan. Itu jadi mengundang hal-hal yang diinginkan ya. Itu jadi tanya dulu ya, tanya dulu. Kecuali kalau misal melamar untuk sekretaris mungkin gitu kan ya, di kantoran-kantoran seperti itu ya, itu biasanya seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau untuk di pabrik dan sebagainya biasanya tidak gitu ya. Jadi tetap yang sopan aja. Kalau misal mau pakai celana panjang silahkan, dengan catatan itu merecet teuing. Itu kan yang udah sapartos leupeut. Gitu. Sama pakai sepatu yang tertutup biasanya. Gitu ya. Tuh, kemudian selanjutnya bahasa tubuh. Gitu ya. Jadi bahasa tubuh juga harus diperhatikan. Gitu. Biasanya bahasa tubuh tuh sesuatu yang tidak kita sadari, gitu kan ya. Tapi justru itu menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Biasanya, gitu ya. Ketika misal teman-teman di interview nih, jadi tadi ketika di interview jadi sama si interviewer teh kita tap interviewernya, atau misal anu naros di payun dua keliru kayak itu tadi. Nah itu juga sama, tidak cantik gitu kan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak fokus gitu kan ya. Ada tapi pas ditaruh teh kieu we ngawaleur teh kaluhur aya naon gitu kan, belarian cap-cap gitu. Nah enggak ya. Jadi sok ka interviewer komunikasi dua arah gitu kan ya. Atau misal pas di interview teh tunggu
dia kehanap murah ajis buah gitu ya. Nah, enggak gitu ya. Jadi harus tunjukkan bahasa tubuh yang bagus gitu ya. Kemudian selanjutnya, siapkan pertanyaan yang ingin diketahui seputar posisi atau pekerjaan yang teman-teman lamar gitu ya. Jadi ketika misal kita di interview, ketika kita datang ke perusahaan, biasanya si interviewernya sok naros. Ada yang ingin ditanyakan, misal gitu. Teman-teman sok enggak, sudah. Nah, gitu kan ya. Sok munculkanlah pertanyaan-pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa teman-teman antusias, teman-teman ingin tahu tentang posisi yang teman-teman lamar gitu ya. Untuk cekap ada pertanyaan? Tidak. Jadi ditakol nggak jawab, dan ditakol jempling gitu. Nah, enggak gitu ya. Jadi komunikatif gitu. Itu. Kemudian selanjutnya, berikan aura dan minat yang positif gitu kan ya. Jadi karena beda ya, beda pembawaannya ya gitu. Yang aura positif sama yang negatif. Aura gaib. Gitu ya. Jadi dari cara kita berjalan, cara kita duduk gitu kan ya, kemudian cara kita bicara itu terlihat gitu kan ya, mana yang positif, mana yang antusias, sama yang mana nguyu asal-asalan gitu kan ya. Baiklah kurang mah, nu penting mah gawe we lah. Nah, itu akan terlihat pada saat interview seperti itu ya. Jadi tadi seputar yang harus dipersiapkan oleh pencari kerja. Ya, karena di sini kan teman-teman pilihnya tadi kebanyakan ingin kerja ya. Nah, itu persiapkan gitu. Kemudian selanjutnya nih saya kasih bocoran juga. Ya, persyaratan lamaran jika teman-teman berminat atau berniat untuk melamar ke Changsin gitu ya. Persyaratannya ada apa aja gitu kan ya. Pilih ya Mak, pilih tebih-tebih di dia misal berminat ke Changsin, walaupun di depan ada tetangga sebelah ya Pak. Gitu, pilih ya Mak, pilih berminat gitu ya. Yang pertama, usia ya, dari sisi usia. Usia kedah sabaraha. Usia, jadi dari sisi usia minimal ya, minimal itu harus 18 tahun. Jangan upami misal teman-teman sudah lulus dari SMK ini tapi ternyata belum 18 tahun, upami misal terus ngalebetkeun lamaran, wayahna moal dipanggil gitu ya. Mari syarat minimalna di Changsin teh kedah 18 tahun sesuai dengan amanat undang-undang. Sareng ya kita mempekerjakan tenaga kerja dewasa. Upami kirang tidak 18 tahun mah masukna tenaga kerja muda. Ya 15 sampai 17 tahun itu tenaga kerja muda. Upami di bawah 15 tahun tenaga kerja anak. Kita tidak mempekerjakan tenaga kerja anak sama tenaga kerja muda. Kita hanya mempekerjakan tenaga kerja dewasa. Gitu. Ya, satu itu dari sisi usia. Kemudian yang kedua, pendidikan ya, minimal SMA, SMK sederajat itu. Kemudian harus ada surat lamaran, daftar riwayat hidup yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian KTP elektrik juga sama harus ada. Kemudian fotokopi KK, fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, sama SKHU-nya itu pun sama harus dilegalisir. Kemudian selanjutnya pas foto 2x3, 3x4, 4x6 gitu lampirkan juga silahkan. Kartu kuning juga, kartu kuning itu dari Disnaker ya gitu, jadi teman-teman bikin dulu dari Disnaker kartu kuningnya. Kemudian surat izin orang tua atau suami bagi yang sudah menikah. Ucan nikah atau mau kahoyong surat izin suaminya orang tua weh lah. Surat izin orang tua atau suami. Kada ya, kada mah surat izin orang tua atau suami biasanya dibalik. Ya. Biasanya kedahna anu di luhur teh nama orang tua anak heula ngizinan anaknya. Jadi harus teliti ngebacanya gitu. Kadang aya nu dibalik. Jadi
si anak izinan orang tua, si anak izinan orang tua buat kerja gitu. Kita kan sampai seri gitu ya. Oke, berarti memang belum berpengalaman gitu ya. Jadi teman-teman ketika akan buat surat izin itu diperhatikan betul-betul ya, dibaca itunya di situnya, menerangkan apa di situnya, dibaca. Kamu untuk uninga tataros gitu ya, kedang bodoh alewo tekenging bodoh atau itu ya. Kemudian selanjutnya paklaring atau surat keterangan bekerja bagi yang sudah punya pengalaman kerja. Selanjutnya sertifikat-sertifikat juga silahkan dilampirkan. Kemudian fotokopi BPJS juga bagi yang sudah punya silahkan dilampirkan juga. NPWP juga sama, bagi yang sudah punya silahkan dilampirkan. Ya, semua dokumen tersebut dikirimkan ke ya lewat pos ke PO Box 888 CRJ. Ya, PO Box 888 CRJ atau ke email. Ya, email berarti bentuknya harus dalam bentuk soft file, soft copy. Ya, mau mungkin ada dikirim ke email, gitu kan ya. Nah, jadi kita ada dua cara, bisa ke PO Box yang hard copy-nya, yang soft copy-nya itu bisa ke email. Emailnya rjhr.recruitment. Recruitment-nya bahasa Inggris ya, recruitment. Ya, recruitment @changshin changsin.com gitu ya, dikirimkan ke PO Box atau ke email. Semua tahapan di perusahaan kita itu gratis tanpa biaya apapun ya, teu aya. Jadi teu aya istilahnya masuk ke Changsin kedah 1,5 juta di mana eta gitu kan ya. Tapi teman-teman harus waspada, tapi kedah pinter lah gitu, karena teman-teman kan orang terdidik ya gitu kan ya. Banyak berita-berita atau banyak perusahaan-perusahaan oknum sih sebenarnya yang nyebutin kalau eta membatnya masuk ke Changsin cenah 2,5 juta kamu istri pamegat 5 juta. Tidak ya, di Changsin mah semua tahapan gratis ya, proses gratis, kecuali teman-teman masuk ke kamaran ngapos ya mah mayar nyalinanya entong ke kasih mang atau kasih bapak posna dan saurang di Changsin lagi gratis. Enggak gitu kan ya, maksudnya semua tahapan mulai dari interview sampai medical check up ya, sampai medical check up di Changsin itu gratis. Bahkan sekarang karena musim koromse gitu kan ya, di Changsin ketika proses perekrutan karyawan baru itu dipersyaratkan dulu untuk tes rapid antigen. Rapid antigen udinya pangosna sabaraha? 250.000 Changsin anu ngahandle. Jadi kita tidak minta dari calon karyawan enggak. Calon karyawan ngomong sumping, penuhi panggilan, dicolok-colok hidungnya gitu kan ya. Nanti ditunggu hasilnya, verifikasi dokumen seperti itu. Jadi ingat, tidak ada pemungutan biaya dalam bentuk apapun ya gitu. Dan lagi teman-teman harus pintar-pintar lah gitu kan ya. Kita kan kerja niat nyari uang, tapi canggih acan ya udah canggih orang bekerja atas disungkeun uang gitu ya. Berarti itu sapatos gitu mah oknum calo biasanya. Teman-teman harus pintar-pintar gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika misal kita kerja hasil nyuap atau hasil nyocok istilah namanya gitu, hati-hati tidak barokah gitu. Tebar kurang capek-capek tapi kerjanya hasilnya tidak barokah. Selama kita kerja berarti nggak berkah. Buat apa capek-capek gitu ya. Makanya carilah jalan yang benar gitu kan ya. Oman, ya Changsin mah tidak dipungut biaya apapun. Ya kan kami misalnya yang menyebab sok hadiah we abi cenah gitu kan ya. Yang istri 2,5 juta atau nabi 1,5 juta dijamin masuk abi aya orang jero, tong percaya gitu kan ya. Karena kita mah
tidak kerjasama dengan calo, gitu ya. Jadi kita memang sortir lamaran itu dari pos atau dari yang masuk ke email. Kumaha tuh cenah ku eta anu tos ngalamar anu tos 3 kali, 5 kali, bahkan aya anu bisa 10 kali itu kapanggil-panggil wae. Jadi abi teh frustasi. Jadi we cenah ka calo. Itu balik lagi ke kebutuhan sama permintaan dari departemen. Jadi di Camsin teh aya departemen-departemen. Pami di sekolah mah aya jurusan-jurusan. Gitu kan ya. Ketika pelamar banyak tapi dari si departemen tidak ada permintaan, HR bade ngarekrut moal. Di situ logikanya. Gitu kan ya. Dan giliran umpama misal dari departemen aya mah aya permintaan, bahkan kita sampai dalam 1 bulan itu pernah sampai 750 orang merekrut ketika memang ada permintaan dari departemen. Gitu ya. Jadi Oma jangan sekali-kali menggunakan jasa calo, gitu kan ya. Karena nanti kalau misal sampai ketahuan, teman-teman misal sampai masuk ke Camsin, terus teman-teman ketahuan pakai uang misal calo, kita cari tahu, kita usut. Apalagi kalau misal sampai melibatkan orang dalam, tidak ada maaf bagimu, gitu kan ya. Udah kita keluarkan karena itu akan mencoreng budaya baik di perusahaan kita, gitu ya. Itu harus diingat-ingat, gitu ya. Tuh, tidak ada pemungutan biaya, omatnya gratis. Tes rapid antigen gratis. Medical check up kanggo calon karyawan gratis. Ya, itu. Apa kabarnya hari ini? Sukses. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fantastis, sukses. Pandangan atuh kaluhur, dumeh tengah dinten gitu, ya rada geber-geber. Nah, sekali deui, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fantastis, sukses. Nyai masih gak nanya. Tengah dinten jadi rada enggan ngangkat gitu. Oke, itu tadi seputar persyaratan lamaran jika berminat ke Camsin ataupun ke perusahaan lain biasanya nggak beda jauh sih seperti itu, gitu kan ya. Itu yang harus dipersiapkan. Sama yang harus dicamkan adalah kalau perusahaan yang baik mah biasanya perusahaan yang tidak memungut biaya apapun dari calon karyawan, gitu ya. Itu teman-teman yang harus dicamkan itu. Lebar orang teh, ongkonya damel tapi canggih damel geus biceuna nacis. Gitu kan ya, baru biasanya sok nganyuk ngakutang anu liat saha anger we mau apa panggil nih gitu. Orang teh kerja dan niat ngebahagiakan orang tua tapi kerja ge acan atas bikin rieuh, gitu ya. Itu kemudian tahapan seleksi di Camsin naon wae sih, gitu kan ya. Di Camsin yang pertama seleksi administrasi dan verifikasi. Administrasi nu mana anu tadi anu lamaran CV, sertifikat dan sebagainya itu diverifikasi. KTP ditinggal, mungkin ditinggal sareng aslina, ya kan? Karena di Camsin kan fotokopiana tuh. Nah, mungkin pas teman-teman dipanggil, dipiwara nyanak berkas aslina, kamu dibandingkan, disamikeun, sami teu nu asli sareng fotokopiana, gitu kan ya? Jangan coba-coba minjem ijazah orang, karena pasti nanti ketahuan. Sanksinya itu pidana, gitu ya, bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, gitu ya. Nanti diverifikasi asli dan fotokopiannya. Kemudian setelah administrasinya oke, misal sudah tidak ada kekurangan dan lain sebagainya, masuk ke tahapan tes tulis, gitu ya. Kalau saya lihat di kegiatan ini ada simulasi psikotes kayak gitu apa ya? Nah, di kita pun ada tes tulis. Tes tulisnya ya tidak jauh-jauh lah, gitu kan ya. Psikotes kadang anu mata bikin jegang, gitu kan. Nyemut, gitu kan. Nah, kita pun ada, gitu ya. Ada tes tulisnya, ada standar minimalnya, gitu ya. Standar minimalnya harus berapa itu kita ada. Itu. Kemudian selanjutnya interview dengan HR, gitu ya. Jadi kita interviewnya ada 2 tahapan. Ada dengan HR, nanti kalau misal dari HR-nya sudah oke,
Untuk posisi-posisi tertentu ada interview dengan user. User itu apa? Pengguna. Ya, pengguna. Kita lihat ke room. Nah, pengguna. Jadi kan ada departemen-departemen tuh. Di masing-masing departemen itu ada pimpinan departemennya. Nah, si pimpinan departemen itu adalah si pengguna atau si user. Gitu. Ya, jadi pengguna jasa kita, gitu kan ya. Itu si user teh. Kemudian setelah dari user, dari HR oke, dari user oke, masuk ke tahapan selanjutnya. Apa itu? Medical check up. Ya, tahapan seleksinya medical check up. Jadi ada ronsen, kemudian tes fisik sanes tes fisik biar lompatan ya sanes. Gitu. Jadi nanti dicek lah buta warna dan sebagainya itu dicek, gitu ya. Ada. Itu tidak pakai biaya dari calon karyawan, itu dari Changsin, gitu kan ya. Ada medical check up-nya, nanti medical check up-nya ada fit sama unfit. Upami misal fit berarti biasa masuk ke tahapan berikutnya. Upami unfit ditinggal, unfit nanti temporary atau nanti memang unfit yang butuh pengobatan panjang gitu biasanya itu tidak kita hire dulu. Jantan sina sehat heula. Karena hawatos upami misalkan sakit dipaksakeun kanggo kerja gitu ya. Kemudian selanjutnya upami misal MC Una atau sae masuklah ke tahap yang ditunggu-tunggu yaitu penandatanganan perjanjian kerja. Sanes kontrak. Ya, karena di Changsin mah daya tenaga kerja kontrak. Di Changsin mah 10.300 tadi sadayana permanen. Sadayana pegawai tetap. Gitu jadi masa percobaan dilusasi, upami misal masa percobaan lulus, gitu kan ya, langsung diangkat jantan karyawan tetap. Jantan daya anu kontrak. Gitu ya. Kan di perusahaan sanes mah aya anu kontrak misal 1 tahun, 2 tahun. Terus 2 tahun teh dirent heula jadi perpanjang deui ya. Kita mah enggak. Semua karyawan tetap. Gitu. Itu. Setelah penandatanganan SPK, surat perjanjian kerja, barulah masuk ke tahap induction training, jantan pengenalan seputar Changsin, peraturan perusahaan, terus aturan jam kerja dan lain sebagainya itu di induction training. Pengetahuan seputar produksi pun sama di situ pembekalannya. Jantan satu acan dicemplung ke lapangan teh di bekalan heula, satu acan tempur teh dipasihan alatna heula. Gitu. Itu. Kalau di Changsin prosesnya seperti itu. Ya. Kemudian nanti setelah masuk ke Changsin, kita pun ada jenjang karirnya. Jantan untuk malulut di dinya we posisi teh gitu kan ya. Jantan operator senior misal enggak gitu ya. Kita ada jenjang karirnya. Kalau di produksi itu ada mulai dari operator atau team member, kemudian team leader, group leader, asisten manager, gitu kan ya, manager, senior manager sampai asisten direktur. Itu ada gitu ya. Kalau untuk di bagian admin misal admin atau supporting ada juga mulai dari level staff, asisten chief, asisten manager, senior manager sampai asisten direktur. Jantan peluang atau kesempatan untuk berkarir di Changsin itu ada. Gitu ya. Tinggal nilai diri kitanya yang harus ditambah, yang harus dipantaskan untuk berada di posisi-posisi tersebut. Begitu. Ya? Cukup jelas? Bingung? Ada duka deui kumaha kewe lah gitu. Gitu ya. Itu seputar pengetahuan ya. Pengetahuan apa saja yang harus teman-teman persiapkan gitu. Yang paling penting sih intinya kalau sebagai fresh graduate atau sebagai lulusan baru, satu, jangan mudah menyerah. Gitu kan ya. Entong sakudak sakedik luh lah. Enggak, generasi muda tuh kok kayak gitu. Gitu kan ya. Masa depan tuh masih panjang, teman-teman perjuangan masih sangat panjang. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, gitu kan ya. Sok tetapkan tujuan teman-teman apa. Jadi banyak rintangan yang menghadang juga. Kalau misalnya teman-teman lulus, tujuannya ingin dicapainya apa pasti bisa dilalui, gitu ya. Dan poin yang paling penting, semakin tinggi
kita berada, maka anginnya akan semakin kencang. Entong malah jadi menciut, gitu kan ya. Oh, nah geningan makin dewasa dia makin hiu, gitu kan ya. Pasti akan ada tahap di mana teman-teman merasakan itu. Jadi awal-awal kerja misal, nah kerja teh siga kieu geuningan capek gitu kan ya. Terus masalah mending sakola deui we. Nah, pasti ada tahap di mana teman-teman merasa itu gitu kan ya. Tapi hadapi karena mainnya jadi budak wae gitu kan ya. Komo anu niat pada nikah mah. Ya, harus siap jadi orang tua. Gitu ulah budakeun kene. Manya pada budak ngurus budak gitu kan ya. Gitu. Barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Oke, silakan sok lah. Terima kasih banyak untuk Bu Sinta. Materi yang disampaikan sudah cukup menarik ya, menarik sekali. Beliau sudah berbagi pengalaman dengan kita, itu pengalaman yang luar biasa. Beliau memang kerjanya merekrut ya, menginterview, itu pengalaman yang luar biasa. Diharapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi Anda semua. Jadi ketika di interview itu apa yang harus Anda lakukan? Saya coba simpulkan apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Sinta. Mungkin yang pertama memang betul, lingkungan kerja dengan lingkungan sekolah beda ya. Lebih tegas lingkungan kerja. Mah kalau lingkungan sekolah ya ada kadang-kadang dimaafkan dan lagi belajar. Lingkungan kerja nggak ada istilah belajar, walaupun memang belajar sepanjang hayat ya. Cuman belajarnya lebih tegas, mungkin lebih pahit ya kalau kitanya salah-salah. Kalau lingkungan sekolah ya karena Anda lagi belajar ya dimaafkan sama guru dan harapan Anda bisa berubah. Lingkungan kerja mungkin saja tiada maaf bagi Ibu. Mungkin kayak gitu terkadang ya, hati-hati. Makanya usahakan nanti di lingkungan kerja apa yang sudah diajarkan di sekolah mulai diterapkan secara serius ya. Jangan di sekolah mah nyantai, Anda ikut nyantai ke dunia kerja, Anda nggak akan lama kalau kerja seperti itu. Diharapkan Anda punya motivasi yang kuat ya, jangan kayak di sekolahan ya, jangan ya di lingkungan kerja memang Anda harus sudah mandiri. Memang itu mempersiapkan Anda jadi orang tua ke depan. Makanya saya menyarankan belajar dulu ke anak-anak ngaji saya juga gitu. Ngaji dulu kalian, jangan baru bukuhan. Udah sekarang juga Anda udah mau lulus, saya nggak menyarankan menikah. Saya sarankan Anda tetap belajar dulu, masih belajar dulu. Anda belum dewasa total kalau untuk menikah. Itu saran dari Bapak ya. Jangan sangka Anda kalau menikah dengan orang kaya nggak akan banyak masalah, bisa poya-poya. Belum tentu. Orang kaya juga sama itu, mereka pengeluaran itu terbatas kekayaannya. Tidak ada orang kaya bisa buang-buang uang. Jangan terlalu percaya dengan sinetron. Kalau di sinetron kayak Atta Halilintar, ini perusahaan saya nih buat kamu dan nikah kaya senang. Nggak kayak gitu ya. Jangan percaya dengan sinetron. Dunia nyata itu terkadang lebih pahit ya. Makanya Anda harus siapkan. Dan betul nasihat dari Bu Sinta, lingkungan kerja dengan lingkungan sekolah itu berbeda. Diharapkan Anda bisa menyesuaikan diri. Kemudian disinilah istilah soft skill. Itulah yang dimaksud soft skill. Anda harus bisa menyesuaikan diri. Pemimpin berbeda dengan guru. Mungkin pemimpin mah lebih galak terkadang ya. Kalau guru mah ya mungkin bisa lebih memaafkan, mungkin lebih tegas. Kenapa? Karena masa depan perusahaan itu ada di tangan pemimpin. Kalau perusahaan bangkrut, ya bisa hancur semuanya. Tapi kalau ada siswa satu bandel, ya kalau guru yang mengajar ya bisa dimaafkan, mudah-mudahan bisa berubah. Itu mungkin. Jadi Anda harus kuat, jangan menyerah, jangan mengeluh ya, terutama jangan mengeluh. Apalagi mundur punya pimpinan kayak gini, nyari pimpinan yang lain. Belum tentu. Perusahaan Changxin itu perusahaan yang besar, itu manajemennya jelas. Dan kalau Anda kuat, saya yakin penghasilan pun akan mengikuti Anda. Jangan mengeluh, mundur, apalagi nggak gibah. Jangan ya, misalkan pimpinan di sini mah kayak gini, PC Changxin cerita ke pimpinan yang lain. Semua pimpinan itu yang baik itu justru yang tegas. Kalau pimpinan tidak tegas, mungkin perusahaannya akan cepat bangkrut. Kenapa Pak Changxin bisa dari pegawainya cuma 100 dalam 7 tahun jadi 10.000, hampir berapa kali lipat tuh. Makanya itu mungkin karena pimpinannya tegas, mungkin itu, dan dia bisa merekrut pegawai, manajemennya jelas. Dan tadi dikemukakan juga mengenai calo, yaitu luar biasa. Memang saya juga menyarankan, kadang orang banyak yang terjebak kayak yang mau masuk SMK ini. Ada yang berpikiran mau prosedural melalui gurunya aja. Padahal prosedural itu mudah juga. Anda tinggal datang ke sekolah, di sini ada bagian pendaftaran, tinggal masuk ya dulu mungkin. Sekarang juga anak-anak ke Bapak minta, Pak saya ingin masuk ke SMK. Sebetulnya nggak usah, karena saya itu bukan bagian pendaftaran. Tinggal datang saja, saya sudah datang ke sekolah. Silahkan belajar bagaimana prosedurnya. Nah di dunia kerja pun nanti saya harapkan seperti itu. Anda jangan mengharapkan dengan calo ya.
Tadi Bu Sinta mengungkapkan beberapa soft skill yang cukup ini motivasi yang luar biasa. Jadi diharapkan Anda di dunia kerja itu selalu semangat, jangan mengeluh, tidak mudah menyerah, harus tulus. Itu betul kata-kata yang luar biasa, harus tulus dalam bekerja. Jadi jangan saya mau capek tapi gajinya sakit. Jangan dulu berkata seperti itu. Penghasilan terkadang mengikuti. Kalau kita kerjanya giat, nanti pimpinan berpikir nanti dinaikkan karirnya, jabatannya mungkin dinaikkan. Yang sekarang mungkin cuman manajer, mungkin nanti jadi asisten direktur ya mungkin, dan terusnya mungkin aja meningkat ya. Jadi Anda jangan berharap kok udah kerja besar-besar pengen gaji gede, jangan. Tulus dulu aja, nanti akan mengikuti penghasilan itu, akan mengikuti kemampuan Anda. Kemudian terus kembangkan soft skill Anda, juga hard skill terus kembangkan. Jadi dunia kerja jangan udah kerja itu, udah saya ahlinya kerja itu, kembangkan. Ya seperti halnya guru, saya juga dalam mengajar, ternyata metode cara membuat akun itu pada awalnya saya buat akun dulu, ternyata tidak praktis. Ternyata lebih praktis hapus akun dulu. Nah itu seiring waktu ya, kita pilih yang terbaik, mana yang paling efektif. Jangan terlalu lihat ada biasanya di dia makia prosedurnya. Coba Anda pikirkan prosedur yang terbaik itu mungkin. Jadi perlu keterampilan harus kembangkanlah skill Anda terus-menerus. Kemudian bagus juga tadi masukan dari Bu Sinta, katanya dunia kerja perlu karyawan yang seperti apa. Di PT Changsin perusahaan yang besar ini perlu karyawan yang seperti apa? Ya yang pertama pasti keterampilan yang dibutuhkan. Kalau Anda lulusan perkantoran, ya nanti diharapkan Anda bisa ada sesuatu perkantoran. Jadi yang sudah diajarkan jangan dilupakan. Anda sudah mengikuti uji kompetensi, nah itu terus dikuasai, terus dikembangkan. Ngetik 10 jarinya, jangan sampai dilupakan 11 jari lagi. Jadi terus dilatih, dan itu akan bermanfaat kalau Anda nanti kerja sesuai dengan keahlian Anda. Di bagian kantor nanti suruh ngetik surat, pasti itu kerjanya administrasi, mengarsipkan dokumen, nanti pun tidak jauh dari itu. Nah mungkin akan lebih berkembang melihat sistem di sana. Di sini pengarsipannya seperti ini, yang di sekolah boleh diterapkan. Kalau lebih efektif boleh dikasih masukan. Selalu inovatif ya. Kemudian mempunyai sikap melayani, jadi jangan TBC itu bawah tuh canda lain warang abdi mah. Jangan seperti itu. Tapi misalkan pimpinan lagi ngapain, ada yang bisa saya bantu, nah baiknya seperti itu. Jangan nunggu ditunjuk-tunjuk ya. Nih atau misalkan saya udah kerjaan di bagian ini, nggak mau yang lain. Anda harus coba melayani yang lain, melayani pimpinan, melayani bagaimana bekerja supaya menghasilkannya. Kita bekerja sebagai tim nanti di sebuah perusahaan. Tujuannya administrasi apa? Menghasilkan dokumen, menghasilkan laporan. Ya kita saling bekerjasama dengan yang lain. Melayani pimpinan supaya menghasilkan dokumen yang baik. Usahakan mempunyai sikap soft skill yang selalu siap melayani, selalu. Dan yang paling penting jujur. Semua orang perlu, saya juga di mesin perlu orang yang jujur. Dimanapun, kapanpun perlu jujur dan kejujuran. Kalau Anda tidak jujur satu kali, biasanya untuk menutupi ketidakjujuran dengan bohong. Dan itu terus bohong, terus berlanjut. Makanya Bu Sinta bukan jujur dan jujur sampai 2 kali diucapkan, karena itu penting. Ketika kita orang lain menemukan ketidakjujuran kita 1 kali, mungkin saja kita ke blacklist. Wah dia pernah tidak jujur nih, akhirnya jadi cerita, jadi gibah ya terkadang. Makanya jangan mencobalah berbuat tidak jujur, usahakan sejujur mungkin. Ini pengalaman saya ya di ngolah masjid. Ternyata sih orang di masjid loh beda-beda. Masjid itu kadang-kadang suka ngorangin amplop juga itu untuk apa? Ya untuk yang kerja, untuk yang jadi khotib, itu kasih amplop. Ternyata khotib itu ada yang menerima amplop, ada juga yang nolaknya total. Bahkan dia ngecap ketika seorang khotib menerima amplop atau seorang yang menerima amplop, dia ngecap jelek. Makanya hati-hati dengan uang masjid. Saya juga akhirnya berhati-hati ya. Ternyata orang juga ada pendapat gitu. Uang masjid itu harus sangat hati-hati pengeluarannya. Mungkin juga ketika ada yang tidak jelas, uang tidak jelas, yang ditolak saja ya, tidak jelas posisinya. Beberapa orang ada yang pendapat gitu, tapi ada orang yang berpendapat ilmu itu katanya berharga, akhirnya ya diterima juga uangnya. Nah kalau menurut Bapak ya kita cari aman saja. Kalau uang tidak jelas, Bapak jangan diterima ya, karena mungkin saja yang tidak halal, tidak barokah. Itu mungkin. Kemudian selalu on time. Ya saya juga tadi berusaha on time, walaupun tadi ada gangguan sedikit. Orang pasti menghargai pertama itu selalu tepat waktu atau tidak. Jangan dibiasakan ya di sekolah kadang-kadang ada siswa telat, sama gurunya nggak, kadang-kadang cuma nasihatin, jangan terlambat lagi, duduk, nggak apa-apa, jangan kayak gitu. Itu kalau di perusahaan itu udah ke blacklist Anda, dia masa lalu telat. Makanya hati-hati, usahakan selalu on time, mengikuti tata tertib.
Dan yang pasti tata tertib kalau dilanggar di perusahaan itu lebih tegas. Mungkin saja SP1 tiba-tiba keluar. Bahkan tidak ada juga mungkin dilewat ya SP1 langsung aja SP3 kalau fatal kesalahannya, tidak ada peringatan. Kalau di sekolah mah kan kadang-kadang saya udah siswa jarang masuk, saya home visit. Nah, akhirnya orang tuanya nangis pengen masuk lagi, ya ini kembali. Kalau perusahaan nggak bisa kayak gitu. Perusahaan kadang masa depan perusahaan itu bergantung pada pegawainya. Kalau pegawainya asal-asalannya bangkrut. Kalau sekolah ya bisa memaafkan karena ada harapan bisa berubah kan. Kalau pegawai itu sulit ya kalau di dunia kerja. Kemudian tadi diperlukan juga mengenai yang dipersiapkan untuk melamar kerja ya, untuk interview, yaitu hindari yang namanya calo kalau bisa. Kalau misalkan ada yang nawarin kerja di PT Changsin di mana-mana, carilah infonya. Betul kalau infonya dicari. Tapi ketika dia minta uang sekian-sekian, jangan dulu dikeluarkan. Ya Anda mendingan coba hubungi BKK. Di kita itu alhamdulillah kita sudah punya BKK, hubungi sekolah. Pak Nana itu ketua BKK, beliau silahkan dihubungi. Atau mungkin Bu Sinta juga nanti bisa dapat nomor teleponnya dari Pak Nana ya. Pak Nana beliau punya nomor telepon, atau saya juga ada mungkin nomor telepon Bu Sinta, saya nanti akan bisa menghubungkan Anda. Nah kalau Anda berminat ya jangan dulu mengeluarkan uang, jangan dulu percaya calo, ikuti prosedur. Prosedurnya seperti apa boleh tanya Pak Nana, boleh tanya ke Bapak. Mungkin kalau Bapak tahu, Bapak juga akan bertanya kembali prosedurnya. Kalau Bapak tadi udah dikemukakan ya prosedur pendaftaran sebetulnya, tapi mungkin kita lupa ya, mungkin karena waktu kita terbatas. Kalau pengen lebih jelas boleh nanti ditanyakan. Saya lupa hari ini itu sesi tanya jawab dulu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Nah tadi katanya salah satu soft skill itu Anda harus sewaktu interview diharapkan menyiapkan pertanyaan, dan Anda usahakan bertanya. Jangan sampai Anda ada pertanyaan diam saja, jangan ya. Nah sekarang udah sesi pertanyaan, silahkan harus berani bertanya. Kira-kira yang bertanyakan silahkan acungkan tangan. Ayo. Kenapa malu-malu? Ke depan aja ya, silahkan ke depan supaya bisa pakai mic, bisa terdengar oleh teman-temannya. Ayo. Katanya mau kerja. Ayo. Ayo siapa? Kalau seperti ini ya nggak akan ada yang bisa kerja nih, nggak berani bertanya. Ayo. Siapa? Ya, Teteh, mangga. Siapa? Apa yang saya buat? Di sini aku biar kedengaran sama yang lain. Perkenalkan, nama saya Dita Mariani. Saya ingin bertanya, apakah di perusahaan Changsin pernah mengalami masalah, dan apakah yang departemen Bapak atau Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut seperti apa? Terima kasih. Teteh saha? Dita. Oke. Dita Mariani ya. Ya, pertanyaannya pernah ada masalah nggak di perusahaan? Saya yakin ada ya. Semua orang juga pasti punya masalah. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu. Langsung saja. Langsung saja supaya tidak lupa. Oke, Teh Dita, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi apakah katanya di Changsin pernah mengalami masalah? Kemudian apa yang departemen kita lakukan untuk menangani masalah tersebut ya? Oke, yang namanya suatu perusahaan ya itu pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Salah satu contohnya masalah yang lagi ini sekarang gitu kan ya, masalah COVID gitu kan ya, masalah COVID dari tahun kemarin gitu kan ya, itu sudah sangat membuat kita capek gitu kan ya, membuat kita tos atulah gitu kan, tos gitu ya. Masalah yang kita hadapi tahun kemarin dengan COVID yang lagi memuncak tahun kemarin, orderan kita itu sampai setengahnya turun. Jadi misal yang biasanya orderan 1.000 misal gitu kan ya, orderan karena memang kita kan ekspornya ke Eropa. Di Eropa COVID-nya lagi tinggi, otomatis di Eropa ada boro-boro meser sapatu meureun gitu kan ya. Fokus ke penanganan COVID gitu kan ya. Ngaruhnya ke kita, orderan kita biasanya taruhlah misal 1.000 jantan 500. Itu dampaknya ke apa? Satu, di Changsin kita tidak ada pengurangan pekerja, jadi daya PHK.
Ya, kami perusahaan Sanesma tahun kemarin, gitu kan ya, tahun kemarin dengan ramainya COVID, ada perusahaan-perusahaan yang sampai mem-PHK karyawannya 1.500, 3.000, gitu kan ya. Changsin tidak ada. Satu itu, kita tidak ada pengurangan karyawan dalam menghadapi pandemi COVID, gitu kan ya. Karena dari CEO kita punya prinsip seperti ini, susah-susah bersama, sulit bersama, bahagia bersama. Itu CEO kita, gitu kan ya. Jadi kita memegang prinsip itu. Terus kumaha carana atuh ieu kita, gitu kan ya, orderan setengah, jumlah karyawan teu dikurangan. Otomatis kami misal masih kan aya nu kerja dengan kapasitas orang full, otomatis bakal aya anu teu kerja. Karena orderan teu aya. Gitu kan ya. Apa langkah yang kita ambil? Apa langkah yang departemen kita ambil? Satu, kita diskusi dengan serikat pekerja. Karena di Changsin ada serikat pekerja ya, serikat buruh kita ada 3 serikat pekerja. Kita panggil serikat pekerja, kita panggil LKS Bupati, kita berunding. Kondisi kita lagi seperti ini, orderan kita lagi seperti ini. Tapi kita tidak ingin mengambil langkah untuk pemutusan hubungan kerja. Ya, alih sampai angka inti nama gitu. Kumacarana karyawan angger, gitu kan ya. Orderan anu sakedit ya sakatutup. Akhirnya kita ambil jalan tengah, kita pakai program dirumahkan, gitu ya, dirumahkan. Jadi karyawan anu memang orderan tidak aya, gitu kan ya, kita rumahkan. Tapi dirumahkan di situ, kalau perusahaan lain kan istilahnya dirumahkan, tapi tanpa kejelasan. Dirumahkan dan yang PW tungguan sampai dipanggil dari yang entah kapan, gitu kan ya. Kalau kita enggak, dirumahkan secara bergilir. Jadi satu orangnya tuh kebagian kurang lebih 1 bulan. Misal teh kita kebagian sasi ayeuna, sasi payun teh masuk deui nu sanesna. Jadi secara bergilir. Tapi statusnya masih sebagai karyawan Changsin dan berhak atas upah. Masih diupah, masih dibayar gitu. Hanya dibayarnya tidak full 100%. Dibayarnya berdasarkan kesepakatan kita bayar sebesar 60% dari gaji kotor. Jangan bisa upami gaji kotornya 2 juta, kami bicara 60% sekitar 1.200.000. Eta teh anu dirumahkeun, nu di rumah, anu teu kerja, gitu kan ya. Kenapa kita ambil jalan seperti itu? Satu, supaya tidak ada pasirik-sirik oge, gitu kan ya. Ti karyawan anu anggar kerja, sareng anu dirumahkeun. Kami misal anu anggar kerja 100%, anu dirumahkeun 100%. Anu kerja kok kasih sirikan yang di rumah dibayar 100% gitu ya. Jadi itu masalah yang ingin kita hadapi, gitu kan ya, yang memang agak berat sih kita, gitu kan ya. Dengan jumlah karyawan 10.000, orderan setengahnya, gitu kan ya, kita tidak melakukan PHK. Tapi dengan adanya itu justru kita jadi gini, oh berarti CEO kita orang baik gitu. Karena beliau berprinsip susah-susah bersama, sulit bersama, bahagia bersama. Itu. Jadi kita makin oke, berarti Changsin patut kita banggakan. Itu. Ya. Oke, yang lainnya? Boleh? Tadi oke, maju. Namanya? Perkenalkan, nama saya Cindy Widiawati. Cindy. Saya ingin bertanya, PT Changsin itu adalah sebuah PT yang sudah besar. Bagaimana dengan cara pemilihan karyawannya? Semisalnya seperti ini, ada 2 orang yang melamar kerja ke PT Changsin. Yang pertama, dia adalah seorang S1 yang memang ingin masuk ke PT tersebut. Dan yang kedua, dia hanya lulusan SMA atau SMK, tetapi dia sudah memiliki pengalaman kerja. Bagaimana PT Changsin memilih antara kedua orang tersebut? Siapakah yang akan dipilih terlebih dahulu? Satu belum berpengalaman ya? Iya. Oke, Teh Cindy. Changsin adalah perusahaan besar katanya. Ya. Terus ketika misal kita ada 2 kandidat, ya. Satu yang sarjana tapi belum punya pengalaman, yang kedua SMA tapi sudah punya pengalaman. Mana yang akan diambil? Kira-kira mana yang akan diambil, teman-teman? Ya bukan, itu silakan di Changsin saha.
Oke, biasanya nih, bukan biasanya sih, prosedur di kita gitu kan ya. Jadi prosedur di kita itu sebelum kita melakukan perekrutan karyawan, itu tadi sebelumnya harus ada permintaan dulu dari departemen gitu kan ya. Jadi ada permintaan dari departemen. Nah, si departemen tersebut minta tidak hanya secara lisan. Jadi kita di perusahaan tuh entah cekap tulisan, tapi kedah ada secara dokumen tertulisnya gitu kan ya. Nah, di situ dicantumkan kualifikasinya yang diinginkan oleh si departemen gitu kan ya. Apakah misal si departemen menginginkan misal S1 psikologi atau S1 manajemen, misal fresh graduate dengan naon misal, karena kebutuhannya atau misal requirementnya itu ya seperti itu gitu kan ya. Atau misal boleh SMA tapi berpengalaman, tapi pengalamannya yang memang pengalaman related atau berhubungan dengan posisi yang dibutuhkan gitu. Jadi di sini poin pentingnya adalah kita mencari the right man on the right place. Jadi kita mencari orang yang tepat untuk posisi yang tepat gitu ya. Bisa jadi misal ada orang yang dari sisi nilai dan lain sebagainya itu dia lebih tinggi, lebih bagus misal, tapi dia tidak cocok untuk posisi tersebut. Kita akan hire tidak? Tidak gitu. Jadi belum tentu yang bagus sekalipun misal lebih dari rata-rata, kalau misal ternyata terlalu bagus misalnya tidak sesuai untuk posisi itu, belum tentu kita ambil. Kita ambil contoh kemarin saja, bulan-bulan kemarin divisi kita di compliance ada sanes komplainnya. Compliance itu kepatuhan, divisi kepatuhan, sanes divisi anu bagian menangani komplain sanes. Jadi divisi kepatuhan gitu kan ya. Divisi kita lagi nyari satu orang staff ya, lagi nyari satu orang staff lulusannya psikologi atau hukum gitu kan, atau MSDM, manajemen sumber daya manusia, pengalaman minimal 1 tahun atau fresh graduate bolehlah gitu kan ya. Itu requirementnya. Ternyata ada yang melamar ya, ada yang melamar, pengalamannya sudah 5 tahun di HR. Kita nyarinya posisi untuk staff ya, dengan pelamar yang pengalamannya 5 tahun itu terlalu tinggi untuk posisi staff, otomatis tidak cocok gitu kan ya. Kenapa? Kita juga harus memikirkan jenjang karir yang bersangkutan. Jangan sampai yang bersangkutan sudah 5 tahun di perusahaan sebelumnya gitu kan ya, pengalamannya sudah 5 tahun, tapi di kita itu disimpan di staff lagi yang notabene kita hanya membutuhkan yang pengalamannya minimal 1 tahun gitu ya. Dengan pengalamannya 5 tahun itu harusnya dia sudah ada di posisi asisten chief di atas staff. Otomatis kita akan mencari orang yang memang tepat untuk posisi staff gitu ya. Yang si 5 tahun tadi itu tidak tepat untuk di staff, dia tepatnya untuk di asisten chief, tapi kebutuhan kita adanya di staff. Itu perumpamaannya ya. Jadi memang bukan dilihat S1 atau SMA-nya, dilihat requirement-nya, kebutuhannya untuk posisi itu tuh apa gitu ya. Oke ya. Oke, silakan. Yang lain ada lagi? Ayo yang lainnya berani bertanya. Sok yang belakang maju. Ayo, maju. Pada yang ada surat lamaran. Ayo Kasep. Untuk pakai HP laki-lakinya jarang. Oh jarang, hanya ini 300 orang ya. Paling ganteng biasanya. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Izin bertanya, apakah di PT Changsin memperbolehkan karyawannya bekerja sambil kuliah? Terima kasih. Oke, terima kasih Hasan. Andri.
Ya, gitu ya. Atur nuhun Pertarasana. Jadi satu prinsip dari perusahaan kita adalah kita sangat-sangat terbuka, transparan, dan non diskriminasi. Jadi kita tidak pernah ada diskriminasi terhadap apapun, mulai dari ras, agama, gender, orientasi politik dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ketika ada karyawan di perusahaan kita yang berkeinginan untuk meningkatkan skillnya, ya baik skill, soft skill ataupun hard skill, kita sangat hargai sekali. Ya, kalau misalnya kita ada datanya terkait karyawan yang kerja di Camsin, yang mulai misalnya berkarir dari operator, itu mereka misalnya ada yang berkeinginan untuk kuliah, kita sangat mendukung sekali. Ya, sampai hari kemarin saja banyak orang yang mengajukan, Pak, saya mau kerja sambil kuliah. Oh, diperbolehkan, asal bisa bagi waktu, kerja jalan, sekolah jalan, seperti itu kita hargai. Dan di Camsin pun banyak sekali teman-teman yang kerjanya cerdas, gitu ya, kuliahnya berprestasi, dan secara karir pun sudah jelas seperti itu. Ya, jadi dari perusahaan nggak pernah menghalang-halangi, oh teteh kerja nanti jam kerjanya kurang, tidak. Tapi yang akan kita tekankan, kita akan motivasi, sok teteh pamit teteh ayeuna kerja atau ayeuna kerja, kemudian sambil kuliah, berarti ada 2 tanggung jawab yang harus tuntas. Jangan sekali-kali misal karena kuliah kerja jadi terbengkalai, padahal misalnya abi kuliah teh dibayaran dari atas gaji misalnya, seperti itu. Kita akan motivasi terus. Itu penting, kerja rajin, sekolah rajin, dua-duanya harus rajin. Dan kita banyak sekolah kerjanya bagus, kuliahnya juga berprestasi, dan kita banyak. Bahkan ada beberapa karyawan kita yang dapat beasiswa dari pemerintah. Itu memang orang-orang yang secara effortnya itu double, berarti bagus, kita akan sangat dukung seperti itu. Ya boleh. Jadi boleh ketika kerja ngajuin kuliah dipersilakan, asal profesional dua-duanya seperti itu. Ya. Yang ditambahkan Teh Sinta. Oke, jadi diperbolehkan ya, dengan catatan tadi harus bisa ngebagi waktu. Dan konsekuensinya ketika kita misal kerja sambil kuliah, biasanya si kuliah nanti molor ya secara tepat waktu. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang kadang tidak bisa kita ambil karena berbenturan dengan jadwal kerja. Gitu ya, biasanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya, yang lainnya silahkan yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, mungkin saya tanggapi ya. Mungkin tadi pertanyaan yang cukup baik ya mengenai masalah ya, apakah di perusahaan itu ada masalah atau tidak, bagaimana solusinya. Ternyata saya salut pada PT Camsin. Jadi kebersamaan itu lebih diutamakan. PHK itu nanti dulu, jadi nggak langsung PHK walaupun orderan setengahnya ya, sampai setengahnya. Kan itu perusahaan bisa bangkrut kalau semuanya kerja, nggak tahu kerja jelas kerjaannya apa, harus digaji kan tetap. Makanya ada solusi, akhirnya berdiskusi dengan serikat pekerja. Jadi PHK itu nomor berapa ya, jadi dirumahkan dan kerja secara bergiliran supaya lebih adil. Itu luar biasa, solusi luar biasa. Makanya bagusnya Anda kerja di perusahaan yang besar ya, seperti PT Camsin atau perusahaan yang lain yang itu biasanya ada kebersamaan, manajemennya jelas, itu lebih enak kayaknya. Dan itu memang kalau Bapak sarankan, ini PT Camsin ada kesempatan yang luar biasa, tidak semena-mena ya langsung PHK. Mungkin yang saya jadi pertanyaan, apakah ada nih Bu yang karyawan yang bikin masalah sehingga di PHK, ada nggak itu? Iya, sekarang bapaknya yang penasaran ya. Oke, di kita Pak, karyawan anu bandel seperti itu dugikan PHK kita ada juga gitu. Jadi karena memang kita dari sisi peraturan kita kalau keras jelas lah gitu kan ya, ada aturannya, ada PKB-nya. Pami anu kantos kerja mah saurna di Camsin teh aturan teh sae teras memang dijalankan. Ya, saur karyawan anu memang kantos kerja gitu. Jadi kerja di tempat sebelumnya kemudian ke Camsin itu nyembatan gitu. Jadi melindungi karyawan gitu kan ya. Jadi anu larusnya larus, melepasnya lepas
gitu bahasa pedes itu. Anu kantos di PHK aya teu? Aya. Gitu kan ya. Anu memang kesalahan-kesalahannya itu kalau di PKB ya sudah masuk kategori PHK. Gitu kan ya, ada kita. Cuma memang itu seueur gitu, hiji dua lah gitu kan ya, hiji dua anu sapertos gitu. Anu memang tos dipasihan SP hiji 2 3 masih kena anggar, ya akhirnya ya sudah, karena sudah tidak bisa dibina maka dibinasakan gitu kan ya. Itu. Kemudian yang mangkir kayak gitu juga ada yang alfa juga ada, karena secara undang-undang itu ketika misal karyawan sudah tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa ada informasi dan perusahaan sudah memanggil 2 kali secara patut dan tertulis gitu kan ya, itu karyawan sudah dianggap mengundurkan diri gitu, dan itu pun kita jalankan itu di Undang-Undang 13 pasal 168 gitu kan ya, itu pun ada yang seperti itu Pak gitu, jangan untuk sadaya bagus, untuk sadaya badur gitu kan ya, ada lah yang seperti itu gitu Pak. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang kita harus hati-hati ya, walaupun kebersamaan diutamakan, tapi kalau kita bikin masalah misalkan tidak hadir berturut-turut ya beberapa kali, bisa itu di PHK walaupun ada SP1 dulu ya. Tapi jangan sepelekan ya SP1, kalau kita ngajakin teuing udah di SP1 nggak kerja-kerja, mungkin aja langsung SP3 ya kalau ngajakin. Tetap ya harus hati-hati, walaupun kebersamaan diutamakan di sana, tapi tetap kalau kitanya salah-salahan ya bisa di PHK tiba-tiba. Kemudian tadi pertanyaan ini, apakah lebih diutamakan S1 ataukah yang pengalaman kerjanya lebih banyak? Bagus juga, betul, memang harusnya right man on right place. Jadi jangan Anda menyangka lulusan SMK mah di nomor 2 kan. Gak apa-apa, Anda langsung aja melamar aja. Mungkin aja justru itu lulusan SMK yang right place buat di PT Changsin ya. Jadi jangan kudu sarjana dulu malah udah kerja, belum tentu ya. Gak apa-apa, SMK daftar aja dulu. Kemudian pertanyaan ketiga, mending kerja sambil kuliah. Katanya boleh, ya memang sebagian besar perusahaan besar itu membolehkan kerja sambil kuliah. Ini terjadi pada adik saya. Adik saya kerja di perusahaan yang cukup besar, yaitu PT Juhes. Walaupun sekarang katanya ini ya PT Juhes, bisa kerja sambil kuliah. Cuman ngambilnya kelas karyawan supaya lebih aman mah. Kuliah sampai S1, ngambil teknik informatika. Kuliahnya Sabtu Minggu, kalau nggak salah 5 hari kerja ya kalau di pabrik. Jadi Sabtu Minggu kan biasanya libur. Jadi Sabtu Minggunya kuliah, hari biasa mungkin kerja. Jadi Anda jangan bisa aja kerja sambil kuliah, jangan takut ada kebijakan mencari universitas yang agak ada kelas karyawan yang agak ringan. Bisa sampai sarjana itu sambil kerja sambil kuliah, punya penghasilan tidak dibanding orang tua. Kemudian ada satu lagi adik saya yang kerja di Trimoda Up to Date, itu sama bisa sampai sarjana, lulusan informatika juga bareng-bareng kuliahnya. Itu ada kebijakan kelas karyawan, jadi jangan khawatir kalau pengen aman kelas karyawan. Dan itu saya yakin ya perusahaan itu ada keringanan untuk meningkatkan kualitas kan, pasti memperbolehkan untuk sekolah. Mungkin itu dari saya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebetulnya ini waktunya sudah lebih. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Saya betul pengen ngobrol lebih panjang lebar karena banyak ilmu yang kita sharing. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi Anda semua, juga bagi saya, yang jadi ilmu bagi saya. Silakan, tidak ada, kalau tidak ada kita tutup saja ya. Kita tutup dulu, kita tutup mungkin dengan doa supaya lebih afdol pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi majelis ilmu ya. Dan insya Allah ridho, kalau majelis ilmu pahalanya lebih banyak ya, banyak sekali pahalanya. Untuk para pemateri, Pak Bayu, Bu Sinta, apa yang telah disampaikan oleh Anda berdua mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, karena ilmu itu pahalanya terus mengalir. Ada 3 hal katanya yang terus mengalir. Doa anak yang soleh ya, Anda doakan selalu orang tua Anda, itu akan mengalir terus pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, Bu Sinta sudah memberikan ilmu, nanti ilmu mungkin bisa menular pada yang lain, itu mengalir terus pahalanya kepada Bu Sinta, kepada Pak Bayu, pada Anda pun mengalir. Mudah-mudahan kepada saya juga terus mengalir. Kemudian untuk para peserta workshop ini, mudah-mudahan semuanya bisa sukses, bisa lancar memasuki dunia industri, dunia usaha, dunia kerja nanti. Mudah-mudahan